Halo semua, kembali lagi di video kedua gua Kontraflow. Nah, sehari ini baru bener nih formatnya. Sekarang gua sudah ada di Kontraflow. Ini balik ini gimana ini? Hari ini sudah ada di jalur yang benar. Kemarin kan sempat gua nggak masuk kontraflow karena satu dan lain hal, dan sekarang gua berhasil nih masuk kontraflow. Anyway, kemarin gua dapat berita yang cukup mengagetkan. Sebenarnya nggak kaget-kaget amat sih, gue bisa sudah diprediksi sebenarnya, tapi ini berita yang menyedihkan juga buat teman-teman kita, terutama di bidang media, khususnya media televisi. Ada PHK besar-besaran di 5 media televisi, dan medianya cukup besar, dan total yang di PHK mungkin kurang lebih ada 1.000 orang. Ya, itu cukup mengagetkan lah buat teman-teman yang di bidang media. Tapi kalau menurut gue sendiri, gue dan teman-teman gue, jadi gue ada grup lah marketing itu, bisa udah kita prediksi itu di 3 tahun yang lalu. Gua waktu di Mama Suka, gua ngobrol, waktu bilang ada nih kemungkinan akan ada pengurangan atau bahasa kasarnya media televisi bisa bangkrut nih, karena ada media sosial, karena ada YouTube, karena ada Netflix dan sebagainya. Kita prediksi mungkin 5-10 tahun ke depan akan ada beberapa televisi yang ada pengurangan, bangkrut. Tapi nyatanya pandemi itu mempercepat semuanya. Prediksi kita paling cepat 5 tahun, 5-10 tahun. Ini gue dari 2000, iya 5 tahun bener, 2025. Oh iya, ternyata 5 tahun pas, berarti nggak lebih cepat gitu. Padahal kita menyangkanya, kita tahu kalau misalnya orang awam itu taunya TV iklannya banyak, bayar artisnya besar-besar, terus iklannya di sana yang masuk, tap innya, brand-brandnya masuknya banyak. Cuman kan di belakang itu balik lagi mereka harus bayar talent besar juga. Dan kalau teman-teman tahu, gaji di perusahaan-perusahaan tersebut nggak sebesar yang kita bayangkan. Terus juga mesin-mesin mereka, kameranya, terus alat editornya, alat komputernya itu juga mahal-mahal. Jadi investasi di sana tuh besar. Jadi mereka harus mengembalikan investasi pemiliknya cukup besar juga, begitu, cukup lama lah. Dan ini salah satu cara perusahaan tersebut untuk mengurangi beban perusahaan, ya di PHK. Itu satu. Yang kedua, sekarang ini media televisi, dan ini sudah juga mulai setahun 2 tahun ini mulai bukan media sih, perusahaan agensi, feeling gua 2-3 tahun ke depan juga bakal kena imbasnya. Kenapa? Karena sekarang sudah banyak perusahaan-perusahaan brand
utama yang sudah punya divisi sendiri untuk sosial media. Jadi mereka punya tim sendiri untuk mengelola sosial media, nyari KOL, ya, terus iklan SEO, SEM. Jadi mereka sudah tidak butuh lagi agensi. Jadi mereka bisa campaign sendiri. Nah itu kemungkinan 3 tahun lagi, ya 2-3 tahun lagi, walaupun sekarang sudah ada ya beberapa agensi-agensi kecil yang sudah tutup, yang sudah mulai PHK, tapi akan besar-besaran di 2-3 tahun ke depan. Nah, jadi buat teman-teman yang sekarang masih di agensi, coba dilihat-lihat lah. Gue nggak menyurankan untuk resign ya, coba dilihat-lihat. Gini, kalau agensi itu ukurannya gampang, kelihatan lah kalau misalnya perusahaan itu mau bangkrut. Kalian lihat aja menang tendernya banyak apa enggak. Tuh, kalian kerjanya ngebul apa enggak. Kalau kalian kerjanya santai, hati-hati, perlu diwaspadai. Tapi kalau kalian kerjaannya banyak, nah itu kemungkinan kan kalian perusahaan itu masih bagus lah gitu. Karena kan kalau pekerjaannya banyak, tendernya yang dimenangin juga banyak, proyek-proyeknya yang dikerjain juga banyak. Jadi kalian masih aman. Income-nya juga masih bagus lah gitu. Cuman kalau perusahaan kalian agak nyantai, agensi itu nyantai, kerjanya sedikit, nah itu perlu diwaspadai. Kalau teman-teman yang punya perusahaan di agensi yang seperti itu, yang kerjanya nyantai, cobalah mulai nyari pekerjaan lain, mulai searching job. Kalau bisa masuk brand, terutama brand FMCG atau apapun itulah. Karena gini, kalau menurut gue yang tetap stabil itu FMCG, obat-obatan, OTC itu menurut gue masih cenderung stabil lah. Karena balik lagi orang butuh kebutuhan sehari-hari, butuh makan, butuh sampo, butuh sabun, butuh obat. Nah, yang kasihan ini buat temen-temen account eksekutif, senior account eksekutif. Kalau account eksekutif masih oke lah, masih bisa masuk ke marketing karena pengalaman setahun 2 tahun masih bisa dibentuk lah di marketing. Cuman kalau udah manajer account eksekutif itu menurut gua agak susah buat jadi untuk pindah ke brand ya. Karena begini, manajer account eksekutif itu akan agak sulit, perusahaan akan agak sulit untuk merekrut menjadi marketing manager karena pekerjaan berbeda. Cuman kalau misalkan eksekutif senior, mungkin senior lah, mentok-mentok senior itu masih bisa direkrut menjadi staff marketing gitu. Pertanyaannya, kalau misalnya di manajer account eksekutif itu mau turun jadi marketing ya it's okay. Cuman kan jarang ya ada yang mau turun jadi staff marketing dan sebagainya. Jadi kalau teman-teman masih senior account eksekutif itu bisa lah, masih punya chance lah untuk pindah ke marketing. Nah, yang manajer ini agak sulit. Balik lagi mereka harus pindahnya antara ke media televisi ya atau ke agensi lagi gitu. Nah, itulah makanya untuk sulitnya agensi. Beberapa tahun terakhir 2000 berapa lagi rame-ramenya itu. Oh iya,
bisa kalau manajer akun eksekutif sebenarnya bisa, kalian bisa larinya ke, coba cari ini channel-channel YouTube yang sudah besar tapi ya, Vindes, ya kayak apa, Close the Door, yang besar-besar disitulah. Kalau buka lowongan itu kemungkinan bisa. Mereka harus nyari klien kan buat tap in gitu, buat nyari brand lah, itu mungkin bisa ke sana. Beberapa tahun terakhir mungkin di Gen Z itu apa lagi ngetren ya, apa namanya, kerja di agency. Mereka bangga kerja di agency padahal mereka nggak tahu load kerjanya seperti apa. Gajinya besar, di atas rata-rata orang brand, bahkan bisa di atas orang brand, di atas marketing sendiri. Tapi kerjaannya itu ya loadnya besar. Jadi kalau misalnya ada contoh lah, ada apa namanya, syuting, kita bikin video dulu, televisi ya mungkin masih ada, nggak sekarang masih ada mungkin, syuting TV itu yang repot orang agensinya. Kita cuma datang, kontrol, komentar, makan bareng marketing tuh, yang bergrup mereka, yang revisi mereka. Kita klien tinggal, oh ini itu tuh menurut saya kurang tuh, shootnya kurang, aduh ekspresinya kurang, tinggal gitu aja. Terus tanya, Pak mau makan apa, makan siangnya? Kalau budget kita lumayan gede, bisa tuh kita seenaknya pesen makanan, kerjainnya. Kalau dulu gue tuh suka ngerjain agency ya. Jadi itu dulu kita, gue sudah nyampe mau Senayan, udah keluar apa namanya, kontraflow 13 menit. Sampai sini dulu videonya. Jadi buat temen-temen yang sedang ada di agensi, sekali lagi tolong diperhatikan kantornya, hati-hati kalau load kerjanya mulai santai, bisa lah cari lowongan lain, terutama di brand. Segitu aja, dadah.